Bab 2731. Musuh Takdir. Pedang Fana. Pedang warrior yang belum benar-benar mencapai level pedang Fana, karena kultivasinya dan leluhur pedang masih belum cukup, namun kini ia telah sepenuhnya menyadari esensi dari pedang Fana dan telah mencapai pedang Fana, hanya kurang sebuah kesempatan. Tentu saja, ini bukan hal yang paling penting. Yang penting warrior yang saat ini pikirannya jernih dan semuanya jelas. Warrior yang bergerak dengan tangan kanannya, dan leluhur pedang di kekosongan ujung langit tiba-tiba berbalik. Tak lama kemudian, seorang wanita berbaju merah muncul di depan warrior yang. Wanita itu menatap warrior yang. Secara bertahap, warna merah darah di tubuhnya mulai memudar, dan setelah beberapa saat, dia benar-benar kembali normal. Warrior yang tersenyum, "Selamat." Pedang leluhur menggelengkan kepalanya, tidak mengatakan apa-apa, hanya berubah menjadi pedang dan jatuh ke sarung di pinggang warrior yang menemani. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dia terus diam-diam menemaninya. Persahabatan yang sunyi. Warrior yang tertawa dan menghilang dari lapangan. Di luar pagoda Hongmeng. Warrior yang datang ke sebuah aula. Aula ini bernama Aula Wanji. Aula ini sekarang menjadi aula paling berwibawa di seluruh alam semesta 3 dimensi. Ketika sebuah perintah disampaikan di sini, dunia yang tak terhitung jumlahnya dan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya harus mematuhi perintah itu. Di dalam aula, sesosok sedang sibuk. Itu adalah Fero Ding. Fero Ding bisa dibilang yang tersibuk di kota Wanji, karena terlalu banyak hal yang harus dia urus. Pada awalnya, semua orang sedikit skeptis dengan kemampuannya, tetapi dia direkomendasikan oleh warrior yang, jadi tidak ada yang mengatakan apa-apa. Namun, lambat laun, orang-orang itu mulai percaya pada Fero Ding. Orang yang benar-benar mampu. Selain itu, ada pasukan di belakang Fero Ding dan warrior yang merekrut beberapa pengawal untuknya. Dapat dikatakan bahwa dia juga penguasa kota Wanji ini. Meskipun seluruh Wanji jelas bersatu sekarang, di kota Wanji ini, sebenarnya ada terpisah kekuatan-kekuatan yang tidak dapat dihindari. Fero Ding melirik warrior yang, lalu menundukkan kepalanya dan sibuk urusannya sendiri. Warrior yang berjalan di depan Fero Ding, pada saat ini, dia sedang meninjau sesuatu. Pada saat ini, Fero Ding berkata, "Wanji memiliki terlalu banyak hal, aku ingin mendirikan agensi independen, dan kemudian merekrut beberapa orang untuk membantu mengatasinya bersama. Orang-orang ini tidak perlu master, orang biasa dapat melakukannya, tetapi perlu memberi mereka memiliki identitas dan jaminan keselamatan. Apakah kamu punya pendapat?" Warrior yang tersenyum, "Itu tentu saja bisa." Fero Ding mengangguk, "Aku sudah menjelaskannya." Selain itu, ada poin lain, yaitu, di antara Wanji, ada beberapa kerajaan. Meskipun kerajaan ini juga mematuhi kota Wanji kita, tetapi urusan internal mereka, kita tidak leluasa untuk mencampuri, dan kita tidak berani terlalu banyak campur tangan. Jika hati orang kita jahat maka akan membawa bencana yang dahsyat bagi kerajaan itu. Omong-omong, dia menatap warrior yang, "Bagaimana menurutmu?" Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Bagaimana kalau begini? Kita tidak akan mencampuri urusan dalam negeri, tetapi kita juga harus mengawasi. Ingat, hanya mengawasi, tidak boleh ikut campur. Jika kerajaan benar-benar berantakan, juga tidak bisa ikut campur juga. Mintalah instruksi di sini, kemudian kirim seseorang untuk menyelidiki, dan keputusan akhir ada di sini. Bagaimana menurutmu?" Fero Ding sedikit merenung, lalu mengangguk, "Ya." Setelah dia selesai berbicara, dia menatap warrior yang, "Ini hampir selesai, kan?" Warrior yang mengangguk, "Seharusnya segera." Fero Ding terdiam.
Warrior yang berbalik dan berjalan keluar, dia melihat seluruh kota Wanji. Sekarang, seluruh alam semesta tiga dimensi hampir ditetapkan, saatnya berakhir. Bang! Pada saat ini, tekanan tak terlihat tiba-tiba muncul di kota Wanji. Pada saat ini, semua orang di kota Wanji terkejut dan mengangkat kepala mereka. Dalam kehampaan itu, sebuah pedang perlahan jatuh. Pedang hijau tua. Melihat pedang ini, warrior yang sedikit menyipitkan matanya. Pedang menjalani kebenaran. Pedang ini adalah pedang menjalani kebenaran milik Valen Sulung. Frido dan Swordy Jian dan yang lainnya muncul di depan warrior yang. Frido berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah pedang Valen yang lain, juga yang terkuat, saudara warrior. Warrior yang berkata dengan lembut, kalian tetap di sini, jangan naik. Suara itu terdengar, dan gumpalan cahaya pedang melayang keluar, dan tak lama kemudian, gumpalan cahaya pedang itu naik ke langit. Di dalam kota Wanji, tak terhitung banyaknya orang yang menatap cahaya pedang. Khawatir. Setelah dinasti Eternity mengalami perang, semua orang menghargai kedamaian yang diperoleh dengan susah payah sekarang, terutama sekarang dinasti Eternity, pasukan Wanji hidup dalam damai, dan energi spiritual berlimpah. Tidak ada yang ingin kehilangan semua yang mereka miliki sekarang. Namun, semua orang mengerti bahwa pemuda yang membubung ke langitlah yang mempertahankan semua ini. Dia membuat tatanan baru, tatanan yang sama sekali baru. Jika dia mati, dunia ini pasti akan kembali ke bentuk aslinya. Bahkan Frido dan penguasa alam takdir lainnya sangat khawatir. Jika warrior yang mati, mereka akan menjadi kelompok terkuat. Namun, begitu dia mati, kelompok mereka akan kehilangan tulang punggungnya. Pasti akan ada masalah suatu hari nanti. Jadi, bahkan penguasa alam takdir mereka tidak ingin warrior yang mengalami kecelakaan. Dia sekarang satu-satunya orang yang bisa melindungi kota Wanji ini. Dalam kehampaan, pedang menjalani kebenaran masih perlahan turun, dan tekanan tak berujung terus turun dari langit. Jika pedang dibiarkan turun 100 kaki, kota Wanji di bawah akan langsung hancur. Kekuatan pedang. Dia telah melihat ilmu pedang adik Black dan wanita bergaun putih, dan dia telah melihat ilmu pedang Selah, tetapi tidak satupun dari mereka yang sekuat pedang di depannya. Tampaknya menghancurkan segalanya. Warrior yang menatap pedang menjalani kebenaran dengan ekspresi kosong. Pada dirinya, sebuah jiwa pedang dan tekanan tak kasat mata tiba-tiba keluar, dan tak lama kemudian, jiwa pedang dan tekanan ini menghadang kekuatan pedang yang terpancar dari pedang menjalani kebenaran, sekaligus pedang di pinggangnya tiba-tiba terhunus. Weng! Dengan suara kicauan pedang, sebilah pedang langsung menancap di ujung pedang-pedang menjalani kebenaran. Bang! Seluruh ujung langit bergetar hebat, dan tak lama kemudian pedang menjalani kebenaran dihentikan secara terpaksa. Dan pada saat ini, pedang menjalani kebenaran tiba-tiba bergetar, dan detik berikutnya, leluhur pedang jatuh begitu saja dari udara. Warrior yang mengulurkan tangan, dan leluhur pedang mendarat dengan kuat di tangannya. Warrior yang mendongak, dan di udara, di atas pedang menjalani kebenaran, pada suatu saat, seorang wanita berdiri, seorang wanita dalam gaun hijau tua. Valen Sulung. Meski tubuh wanita itu kokoh, tetap bukan tubuh utama. Wanita itu menatap warrior yang di bawah, masih dengan angin musim semi di wajahnya. Ada tren menjadi pedang fana, kamu sedikit mengejutkanku. Warrior yang maju selangkah. Langkah ini membuatnya datang langsung ke wanita itu. Dia menatap langsung ke wanita itu. Sepertinya, kamu tidak di sini untuk melihat pemandangan. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan? Wanita itu tersenyum sedikit. Dia melirik kota Wanji di bawah,
dan kemudian berkata, "Kamu sedikit mampu, tetapi kamu telah mengumpulkan orang-orang ini dan kekuatan-kekuatan ini bersama-sama. Sayangnya, itu tidak ada artinya." "Kenapa tidak ada artinya?" Warrior yang bertanya balik, "Tidakkah menurutmu sekarang baik-baik saja?" Wanita itu tersenyum dan berkata, Warrior yang, kamu terlalu sederhana. Tahukah kamu mengapa kamu dapat bertahan hidup di alam semesta ini dengan begitu damai? Karena kami telah memblokir tekanan dari dunia luar untukmu, tetapi kamu malah penuh permusuhan terhadap kami. Misalnya, jika kamu ingin membunuh aku, mereka ingin kami mati juga. Katakan, apakah kamu membalas dendam atas kebaikan orang lain? Warrior yang menggelengkan kepalanya, intuisi memberitahuku bahwa kamu tidak menjaga alam semesta 3 dimensi. Valen di hadapannya berbeda dengan wanita bergaun putih dan yang lainnya. Wanita bergaun putih dan yang lainnya pasti sangat ingin melindungi bagian alam semesta ini, tetapi yang satu ini, pihak lain memberinya perasaan bahwa pihak lain tidak peduli tentang dunia sama sekali. Orang seperti ini, setelah kekuatannya sampai batas tertentu, akan berpikir dan bertindak secara berbeda dari orang biasa. Wanita itu menatap warrior yang lama, dan tiba-tiba, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyum yang menawan muncul. "Kamu menebaknya dengan benar. Tapi, tidak ada hadiah." Warrior yang terdiam sejenak, lalu berkata, "Sekarang belahan alam semesta ini berangsur-angsur stabil dan mulai berkembang ke arah yang baik. Bisakah kau melepaskan belahan alam semesta ini?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, "Kalau bukan karena aku, alam semesta ini pasti akan hilang. Alasan aku mempertahankan alam semesta ini adalah karena bermanfaat bagi aku." Mengatakan itu, dia menatap warrior yang, "Aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu ingin mendengarnya?" Warrior yang mengangguk, "Katakan padaku." Wanita itu tersenyum dan berkata, "Kesempatan ini adalah memberiku roh baik dan roh iblis itu." Mata warrior yang sedikit menyipit, "Kekuatan kamu sudah begitu dahsyat, kenapa kamu harus belajar dari orang misterius itu dan menggunakan makhluk hidup lain untuk memperkuat kekuatanmu?" Wanita itu menggelengkan kepalanya, tidak, aku tidak mencoba menggunakan kekuatan mereka, aku hanya butuh sesuatu, benda ini kurang roh, aku pikir kombinasi keduanya sangat cocok, satu yin dan satu yang, satu langit dan satu bumi, satu kejahatan dan satu kebenaran, aku memiliki semua ya, hanya satu kebaikan dan satu kejahatan yang kurang. Namun, mereka masih sedikit lemah sekarang, jadi aku bersedia menunggu. Warrior yang menatap langsung ke arah wanita itu, "Aku akan membunuhmu." Wanita itu tersenyum, tertawa dengan sangat tenang. Dia menggelengkan kepalanya, "Dulu, terlalu banyak orang yang berpikiran sepertimu. Misalnya, Denski Ki, yang menurutmu hebat, Nela yang menurutmu hebat. Tidak, mereka masih tidak begitu kuat, ada yang lebih kuat dari mereka. Orang-orang ini, mereka semua memiliki ide yang sama denganmu dan hasilnya." Mengatakan itu, dia berjalan ke arah warrior yang, "Apakah kamu tahu mengapa aku menahan beberapa orang dan tidak membunuh mereka? Bukannya aku tidak bisa membunuh mereka, tetapi karena akan terlalu membosankan untuk membunuh mereka." Warrior yang terdiam. Wanita itu menunduk, dan dia tertawa kecil, "Karena kalian semua memusuhiku, maka jangan ragu untuk merasakan permusuhanku." Suara itu terdengar, dan dia melambaikan tangan kanannya. Pedang menjalani kebenaran membumbung ke angkasa. Jelek. Pedang itu menembus langit, dan segera, sesuatu tampak terkoyak. Segera, ekspresi semua orang berubah. Langit memiliki 9 lapisan, yang mengacu pada 9 dimensi, dan pada saat ini, dengan munculnya pedang menjalani kebenaran ini, seluruh 9 dimensi hancur dan terkoyak.
Di luar ruang Nine Layer yang asli, mata misterius diam-diam muncul. Mata ini menatap alam semesta 3 dimensi di bawah, tetapi sepertinya takut akan sesuatu, tidak berani bergerak maju. Wanita itu menatap warrior yang, penghalang alam semesta 3 dimensi yang dulu aku buat telah hilang. Ayo, biarkan aku melihat bagaimana kamu akan melindungi bagian alam semesta ini. Warrior yang menatap langsung ke arah wanita itu, mulai sekarang alam semesta 3 dimensi ini akan kami jaga sendiri. Setelah berbicara, warrior yang menoleh untuk melihat ke bawah dan meraung, perintahkan Wanji, semua yang bisa bertarung datang ke kota Wanji sekarang, biarkan wanita ini melihat, tanpa dia, kita alam semesta 3 dimensi masih bisa bertahan. Bersambung.